Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erezal Channel. Sebelum kalian tonton video ini, silahkan kalian tekan like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi dari video ini. Terima kasih. Sahabat Erezal Channel, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi skala. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Jika ditulis dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara menulis jarak pada gambar banding jarak sebenarnya. Biasanya di soal tidak hanya menggunakan kata gambar, melainkan bisa juga peta ataupun dena. Sebelum kalian mempelajari materi skala, tentunya kalian sudah mempelajari dan memahami tentang satuan panjang. Kenapa? Karena di materi skala ada satuan dari satuan panjang yang sering digunakan, yaitu kilometer, meter, dan sentimeter. Sahabat Rezal Channel, pada video kali ini, Pak Rezal akan membagi menjadi 4 bagian agar kalian jauh lebih memahami tentang materi skala. Yang pertama adalah membaca skala. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan jarak pada gambar. Yang ketiga, menentukan jarak sebenarnya. Dan yang keempat, menentukan skala yang digunakan. Baik, kita mulai materi pada video ini satu persatu. Yang pertama, yaitu tentang membaca skala. Bagaimana cara membaca skala? Di sini ada sebuah contoh 1:1000. Lalu, bagaimana cara membacanya atau cara memahaminya apabila ada skala bertuliskan 1:1000? Cara membacanya yaitu 1 cm pada gambar atau peta sama dengan 1000 cm jarak sebenarnya. Jadi, 1 cm pada gambar itu kalau jarak sebenarnya 1000 cm. Biasanya, di kelas-kelas kalian atau di gambar atau di dena atau di peta manapun yang menunjukkan suatu daerah biasanya ada skalanya. Contoh, di sini ada peta Jawa Barat. Di sini ada skala bertuliskan 1:1.750. Lalu bagaimana cara membacanya? Atau apa maksudnya? 1 cm pada peta atau gambar itu sama saja dengan 1.750 jarak sebenarnya. Jadi kalau diibaratkan dari satu titik ini ke titik ini itu 1 cm pada peta itu kalau di jarak sebenarnya itu sekitar 1.750.000. Bagaimana? Kalian sudah memahami? Pak Rezal yakin kalian sudah memahaminya. Di pembahasan yang kedua, kita akan mulai menghitung bagaimana cara menentukan jarak pada gambar. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Rezal ingin memperkenalkan kepada kalian bagaimana cara mudah menghafal rumus skala. Perhatikan diagram lingkaran pada layar. Di situ tertulis JG, JS, dan SK. Apa itu JG? JG adalah jarak gambar, JS adalah jarak sebenarnya, SK adalah skala. Lalu, bagaimana cara membaca diagram ini? Bagaimana cara mencari jarak pada gambar? Nah, mencari jarak pada gambar adalah dengan cara mengalihkan jarak sebenarnya dikalikan dengan skala. Dan perlu kalian ingat bahwa ketika mencari jarak pada gambar, semua angka pada soal harus diubah menjadi sentimeter. Kemudian bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Mencari jarak sebenarnya yaitu dengan cara jarak pada gambar dibagi skala. Dan satuan yang digunakan adalah kilometer atau meter. Kapan mengubah kilometer atau meter? Ketika hasil sudah ketemu. Kemudian yang terakhir bagaimana cara mencari atau menentukan skala yang digunakan. Menentukan skala yang digunakan itu dengan cara
jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Dan ingat, semua angka pada soal harus diubah menjadi sentimeter. Pak Rezal harap kalian hafalkan dulu posisi-posisinya. JG, JS, SK. Bagaimana? Mudah kan? Silahkan kalian bisa menghafal dengan cara menonton video ini berulang kali. Kita mulai dengan membahas pembahasan tentang menentukan jarak pada gambar. Di sini Pak Rizal tampilkan kembali rumus yang tadi. Bagaimana cara mencari jarak pada gambar? Kita tutup jarak pada gambarnya, hanya terlihat jarak sebenarnya dan skala, yaitu dengan cara mengalihkannya. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Sebuah bendera dengan tinggi 12 meter. Jika skala yang digunakan 1:400, berapa tinggi tiang bendera pada gambar? Nah, di sini karena mencari jarak pada gambar, maka nanti rumusnya jarak sebenarnya dikali skala. Tapi sebelum kita memulai, karena ini menentukan jarak pada gambar, maka satuannya harus sentimeter. Lalu bagaimana? Apakah di sini ada yang tidak sentimeter? Nah, di sini ada karena ini adalah jarak sebenarnya 12 meter. Maka 12 meter itu kita ubah dulu menjadi sentimeter, yaitu menjadi 1200 sentimeter. Kemudian kita masukkan soalnya. Jarak pada gambar sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya setelah diubah menjadi sentimeter, menjadi 1200 dikali skala. Nah, dalam rumus, skala ditulis dengan 1:400. Nah, ini tulisannya seperti ini, 1/400. Kemudian, kita kalikan 1200 dengan 1. Menjadi seperti ini. Kemudian dibagi 400. Setelah itu, kalian bagi 1200 dibagi 400. Agar lebih mudah, kita coret nolnya 2. Nah, jika yang di atas coret 2, yang bawah juga 2. Jika yang di bawah 2, yang atas juga 2. Berapa hasilnya? 12 dibagi 4, 3 cm. Maka tinggi tiang bendera pada gambar adalah 3 cm. Bagaimana? Kalian sudah mulai memahami? Kita lihat contoh soal yang kedua. Jarak kota A dengan kota B adalah 24 km. Jika skala yang digunakan 1:400.000, berapa jarak kota A dengan kota B pada peta? Nah, seperti nomor 1, kita lihat dulu apakah ada yang belum sentimeter. Nah, iya, di sini ada 24 km. Maka 24 km ini kita ubah menjadi sentimeter. Hasilnya adalah 2.400.000 cm. Kemudian kita masuk rumus cara mencari jarak pada gambar, yaitu jarak sebenarnya dikali skala. Nah, 2.400.000 dikali 1/400.000. Kita kalikan 2.400.000 dikalikan 1. Iya, hasilnya seperti ini. Seperti biasa, kita coret nolnya. Setelah dicoret nolnya, kita bagi 24 dibagi 4. Hasilnya 6 cm. Jadi, jarak kota A dengan kota B pada peta adalah 6 cm. Hal yang perlu diingat ketika mencari jarak pada gambar adalah satuannya. Karena kalian harus merubah semuanya ke sentimeter. Kemudian di diagram lingkaran ini, kalian tutup JG-nya agar hanya terlihat jarak sebenarnya dan skala kemudian dikalikan. Bagaimana? Pak Reza yakin kalian sudah mulai memahami bagaimana cara menentukan jarak pada gambar. Kemudian, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan jarak sebenarnya. Bagaimana cara menentukan jarak sebenarnya? Di sini dalam diagram lingkaran ini,
kita tutup jarak sebenarnya. Nah, seperti ini. Maka terlihat hanya jarak gambar dan skala. Dan perlu diingat, untuk menentukan jarak sebenarnya, ketika hasilnya sudah ketemu, maka harus diubah menjadi kilometer atau meter tergantung jenis soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Tina menggambar pohon dengan tinggi 5 cm. Jika skala yang digunakan 1:200, berapa meter tinggi pohon sebenarnya? Biasanya di soal sudah ditentukan. Satuannya dijadikan apa? Karena ini tinggi pohon, maka satuannya dijadikan meter. Lalu kita tulis rumusnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Maka kita tulis 5 dibagi 1/200 karena ini skala. Berapa 5 dibagi 1/200? Sama dengan diubah 5 dikali 200/1. 5 dikali 200 sama dengan 1000/1. 1000 dibagi 1 sama dengan 1000 cm. Kemudian karena ini disuruh dirubah menjadi meter, maka kita ubah 1000 cm menjadi meter, yaitu menjadi 10 meter. Jadi tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter. Pak Rezal yakin kalian sudah memahami bagaimana cara merubah pembagian menjadi perkalian. Karena ini sudah dibahas di bab tentang pecahan. Kita masuk ke soal yang kedua. Jarak kota A dengan kota B pada peta adalah 3 cm. Jika skala peta 1:500.000, berapa kilometer jarak sebenarnya kota A dengan kota B? Di sini nanti di akhir satuannya diubah menjadi kilometer. Lalu bagaimana jika tidak ada petunjuk pada soal dijadikan apa satuannya, maka kalian kira-kira saja apakah meter atau kilometer, karena untuk satuan pohon misalnya tidak mungkin menggunakan kilometer. Kita mulai menghitung. Kita masukkan rumusnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dikali skala. Jarak pada gambar 3 cm dan skalanya adalah 1:500.000. Kita ubah 3 dikali 500.000 per 1. Kemudian kita kalikan 3 kali 500.000 menjadi 15. 1.500.000 dibagi 1 sama dengan 1.500.000 cm. Karena diubah menjadi kilometer, maka menjadi 15 km. Jadi jarak sebenarnya kota A dengan kota B adalah 15 km. Mudah bukan? Baik, kita masuk ke materi yang ketiga. Di materi yang selanjutnya atau materi yang keempat, kita akan membahas bagaimana cara menentukan skala yang digunakan. Menentukan skala yang digunakan. Karena kita akan mencari skala, maka pada diagram lingkaran ini kita tutup skalanya. Maka terlihat jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Kita masuk langsung ke soal. Soal yang pertama, Tina menggambar pohon dengan tinggi 5 cm. Jika tinggi pohon sebenarnya 15 meter, berapa skala yang digunakan? Nah, di soal untuk menentukan skala, kalian perlu ingat harus diubah ke sentimeter. Karena di sini ada 15 meter, maka 15 meter ini kita ubah dulu menjadi sentimeter. Nah, lihat. 15 meter sama dengan 1.500 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya. Mencari skala itu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan angka-angkanya. Jarak pada gambar 5 cm. Jarak sebenarnya 1.500 cm. Nah, karena kalian perlu ingat, skala itu biasanya diawali dengan angka 1. 1/500.
1 juta, 1 banding 1000, 1 banding 300. Maka bagaimana cara agar yang jarak gambar ini menjadi 1? Yaitu dengan cara membagi dengan jarak pada gambar. 5 bagi 5 banding 1500 bagi 5. Maka 5 bagi 5 1, 1500 bagi 5 sama dengan 300. Maka skala yang digunakan pada soal ini adalah 1 banding 300. Ya, kalian perlu ingat dan kalian tekankan bahwa skala itu selalu diawali dengan angka 1. Lalu bagaimana untuk menjadikan angka 1? Maka dibagi jarak pada gambar. Kalau ininya 5, jarak pada gambar 5, maka semuanya dibagi 5. Kalau jarak pada gambar 10, maka dibagi 10 semua. Agar jarak pada gambarnya menjadi 1. Bagaimana? Kalian sudah mulai memahami? Mari kita masuk ke soal yang kedua agar kalian jauh lebih memahami. Jarak kota A dengan kota B sebenarnya adalah 24 km. Jika jarak kota A dengan kota B pada peta 6 cm, berapa skala yang digunakan? Seperti biasa, karena ini ada kilometer, maka kita ubah dulu menjadi cm, yaitu menjadi 2.400.000 cm. Kita masukkan rumusnya. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada gambarnya 6 cm dibanding atau dibagi 2.400.000 cm. Karena skala selalu diawali dengan angka 1, maka agar yang depan ini atau jarak pada gambar ini menjadi angka 1, maka dibagi 6. Jika jarak pada gambar atau angka 6 ini dibagi 6, maka 2.400.000 pun dibagi 6. Maka hasilnya adalah 6 bagi 6, 1. 2.400.000 bagi 6, 400.000. Jadi, skala yang digunakan pada soal nomor 2 adalah 1 dibanding 400.000. Mudah bukan? Iya. Nah, itulah materi tentang skala. Kita sudah membahas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan tunggu, jangan kalian skip dulu karena di akhir ada soal yang harus kalian kerjakan agar kalian lebih memahami bagaimana cara tentang skala. Di sini ada 4 soal, membaca skala, kemudian menentukan jarak pada gambar, kemudian menentukan jarak sebenarnya, dan bagaimana cara menentukan skala yang digunakan. Baik, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian cepat paham tentang materi skala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.